Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang langkah kerja dari modul 3, yaitu decoder to 7 segment dan desain counter. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azra Fatika dengan NIM 0032. Kemudian bisa dilanjutkan dengan Dimas. Ya, perkenalkan nama saya Dimas Santi dengan NIM 22 dan selanjutnya kepada Rifki. Nama saya Muhammad Rifki Satria Mas, tim 115. Selanjutnya ke Anhar. Saya Anhar dengan NIM 0012. Saya Andi Kauli, NIM 113. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan untuk langkah percobaan pertama membuat proyek. Diawali dengan project navigator, kemudian pilih new project. Lalu beri nama project dengan nama BCD_ kelompok 4. Lalu next. Pada jendela device properties, pada kotak family isi dengan Spartan 3E, kemudian pada device pilih XC3S500E, pada package FG320, pada speed -4, dan pada set preferred diisikan dengan Verilog. Kemudian next. Kemudian ketika jendela project summary muncul, pastikan ringkasan proyek sesuai dengan modul. Kemudian finish. Selanjutnya bisa dijelaskan. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat file desainnya. Yang pertama itu kita bakal bikin file yang bernama hex7 segment. Pertama itu tinggal kita klik project, lalu new source, lalu di sini select source tab-nya menggunakan Verilog modul. Setelah itu kita beri nama hex_7 segment. Lalu kita next, lalu klik finish. Setelah itu kita akan masukkan kode dari hex7 segment ini dari yang ada di modul. Kita masukkan di sini. Rapikan dahulu. Oke, jika device-nya sudah aman, ini jika dilihat dari modul kita memiliki input, itu terdapat 4 input. Lalu di sini ada outputnya, yaitu dari A, B, C, D, E, F, G, dan juga outputnya A underscore buff hingga G underscore buff. Setelah itu di sini kita berikan juga initial value gitu, kurang lebih sebagai initial value untuk nilai di awal. Setelah itu kita assign untuk ABCD itu berisi nanti dari set value, itu juga above ini merupakan lawan dari set value-nya. Setelah itu kita akan membuat file di bouncer-nya. Kita ke source, lalu Verilog modul, lalu beri nama di bouncer, klik next, lalu finish. Setelah itu kita masukkan lagi source code dari di bouncer ini, kita copy dari yang ada di modul. Oke, dari di bouncer ini ada di awalnya itu sebagai parameter diinisiasikan ada variabel CLK sebagai input, lalu insert sebagai input, dan outputnya nanti sebagai out state. Di dalamnya juga nanti terdapat di sini terdapat sebuah perulangan yang dimana
jika PB idle itu count-nya kurang sama dengan 0, maka ia akan memulai ini count-nya bakal ditambahkan 1 dengan nilai sekarang. Lalu jika kalau PB step itu sama dengan dari yang lawannya PB step ini bakal selesai. Itu desain di akhir out step. Step sama dengan setelah di browser kita buat, selanjutnya kita akan membuat file bernama count1. Kita project new source lagi, terus dari log muncul namanya count1. Next finish. Setelah itu kita masukkan lagi ke kode yang sudah ada. Masukkan ini. Ini dapat dilihat dari parameternya itu terdapat input variabel setIn sebagai input, lalu resetIn sebagai input, up sebagai input, down mode CLK juga sebagai input, lalu ada output ada 4 di out, mode outbound. Di sini juga ada inisiasi gitu. Bisa bagiannya karena state itu manual semua, lalu next juga semua. Di akhir ini ada send mode outbound, menjadi berlawanan nilai dengan mode. Selanjutnya kita akan membuat combinational top, itu pakai verilog modul juga namanya. Setelah itu kita isikan, kita next lagi finish, lalu setelah itu kita isikan lagi kode yang sudah disediakan di modul. Kita rapikan sedikit. Di combinational top ini terdapat input, ada button north, button east, button south, button west, signal, lalu ada CLK, lalu ada outputnya LED itu ke 7 buah, terus ada LED buff, terus ada mode buff. Nah di sini di assign atau diinisiasi tombol-tombol yang tadi digunakan itu berfungsi untuk apa? Contohnya di sini ada di bouncer, untuk di bouncer up itu instatnya melalui button east, instatnya dari abad, terus di bouncer down itu instatnya dari button west. Terus untuk count 1 yang kita buat tadi, set ini itu atau inputan itu dari button north. Terus kalau untuk reset yang dari button south, lalu untuk yang ini LED di assign seperti itu untuk combination auto. Selanjutnya kita akan membuat file yang namanya design combinational memakai implementation constraint file. Itu kita menggunakan ini kurang lebih gunanya untuk menginisiasi dari sana ada itu posisi-posisinya ada di mana. Misalnya untuk di sini ada certificate, network buff itu location di F7, terus ada di buff 6, ini location di C5. Lalu setelah itu kita langkah selanjutnya ini nanti kombinasionalnya kita jadikan set sebagai top modul karena ini cuma satu, jadi ini sudah otomatis di atas. Oke, selanjutnya untuk langkah selanjutnya bisa saya serahkan ke saya. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan RTL skematik dari desain yang kita buat barusan. Langkah pertamanya yaitu kita pilih view RTL skematik.
tunggu sebentar sampai muncul Windows Wizard. Nah, pilih Start with the Explorer Wizard, lalu OK. Kemudian kita pilih semua file yang telah kita buat barusan. Setelah semua dipilih, klik Create Schematic. Nah, nanti akan muncul RTL schematic dari desain kita buat tadi. Ada di situ terlihat ada debouncer down, debouncer up, count 1, dan hex 7 sec 1 yang jika kita klik akan menampilkan penyusun dari komponen tersebut. Mungkin untuk langkah selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita ke percobaan kedua. Yang pertama kita membuat proyek. Pertama setelah aplikasi isi Project Navigator terbuka, pilih New Project. Lalu beri nama file dengan nama kelompok 4_bjd. Dan pilih HDL pada top level source type. Setelah itu kita bisa next. Lalu pilih properti project. Setelah itu untuk detail properti project bisa disesuaikan dengan yang ada di modul. Untuk selanjutnya yang membuat file desain dan test bench bisa dijelaskan oleh Rifki. Kemudian membuat file design dan test bench. Pertama adalah pilih project, lalu new source, dan beri nama hex7 sec1 dengan tipe Verilog modul dan centang add project. Lalu pilih next hingga finish. Kemudian masukkan source code yang tersedia pada modul ke dalam C-link-nya. Lalu pilih project, lalu new source, dan beri nama hex7 sec1 db dengan tipe Verilog text fixture dan add project. Lalu masukkan source code yang tersedia pada modul. Perlu save semua. Kemudian adalah menampilkan iSIM. Pertama-tama adalah pilih mode ke simulation. Kemudian pilih hex7 sec1 TP dan pilih simulate behavior model pada tab proses.
Di sini kita bisa melihat semua masukannya dan keluarannya dari percobaan ini. Oke, mungkin sekian dari percobaan di modul 3 ini. Pada yang kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.